kami izin mau muncul sebentar. Jadi, ini salah satu tugas saya di itu tentang proyek profil Pancasila. Saya izin dan Ibu untuk menyampaikan program kami itu. Rencana program yang kami akan jalankan itu daur ulang sampah melaksanakan kelima itu. Ya. Apa yang latar belakangnya Bapak ini mengangkat sebagai kelima? Ya terus terang Ibu, karena dalam pikiran saya untuk saat ini yang paling mudah menjadi pertama dan bisa kami lakukan sejak di sini pendamping mereka itu ya sampai kebetulan di MI kita ini itu saya lihat sampahnya ada karena kan kita bawa semua dan seringkali ada kertas di situ yang dijadikan pelaku untuk makanan mereka dan itu terbuang di tempat-tempat yang sudah menumpuk banyak sekali. Itu ada kata tidak suka orang, tidak kita carikan solusinya, akhirnya nanti 2 atau 3 tahun ke depan kita sudah tidak punya tempat lagi untuk menampung sampah-sampah itu. Kira-kira gimana? Kalau memang Bapak bisa melaksanakan proyek dengan baik dengan kemampuan siswa yang ada, ya silakan. Dan saya perlu konsep yang harus Bapak buat. Jadi menurut saya lebih baik seimbang. Jadi anak lebih baik berpartisipasi, sekolah juga berpartisipasi. Jadi pihak sekolah nanti akan memberikan kira-kira kebutuhan apa yang belum anak-anak bisa terpenuhi. Mungkin seperti itu Pak. Nanti dimatangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, dalam puji bagi Allah yang mana kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk merancang atau membuat modul ajar mengenai program P5. Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Di hari ini kita berkumpul dalam kegiatan perancangan sekaligus pembentukan koordinator proyek P5 Bila dan mendesain RPP istilahnya, modul ajar untuk P5. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk tim pelaksana. Sebagaimana kemarin teman-teman sudah dibikin di grup itu tentang pembagian kelompok, ada 3 kelompok yang dibikin untuk pelaksanaan PPRA ini. Yang pertama kelompok fase A yang dikomandoi oleh Bunda Siti sebagai koordinator, terus kemudian fase B dikoordinatori sama Bunda Londa, di fase C dikoordinatori oleh Bunda Ani. Ya. Nah, ini secara teknis langkahnya sudah pada tahap yang pertama kita selesai. Nah, yang tahap kedua adalah analisis dokumen dan data. Kita pelajari kemarin juga kita belajar tentang PPRA mulai dari elemen, terus kemudian apa aja yang bisa menjadi proyek dalam pelaksanaan PPRA itu kita sudah hari ini kita masuk di tahap ini, penyusunan rencana pelaksanaan. Ini kalau di pembelajaran kita disebut dengan RPP, kalau di istilah kurikulum merdeka disebut dengan modul ajar. Jadi modul ajar untuk PPRA ini sudah ada. Secara susunan itu sama dengan modul ajar untuk mata pelajaran. Cuma yang jadi fokus itu beda. Sebagaimana yang kemarin ada di modul tentang P5
yang pernah di-share sama bundanya. Nah, nanti acuannya di situ. Kita dalam koordinator saya mohonkan untuk berkoordinasi dengan pakar kurikulumnya untuk mendesain kira-kira kapan implementasi kegiatan itu dilaksanakan. Karena ada model banyak sekali dalam profil Pancasila. Ada yang dimasukkan dalam kegiatan harian, seumpama kayak pelajaran fikih itu hakikatnya 2 jam kalau di kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka itu dia 3 jam. Tapi kalau kita model dengan sistem itu, kesulitan kita adalah membagi ulang jam yang jelas otomatis akan membengkak di pengaturan jam mingguan kita. Makanya kemarin saya ngobrol dengan kepala sekolah, kepala kurikulum, yang intinya kayaknya model itu nggak bisa untuk kita terapkan di sekolah. Mungkin yang paling ideal adalah sistem blok. Sistem blok itu macam-macam. Terus kemudian mengerucut sistem blok yang dalam 1 semester madrasah ibtidaiyah itu kan cuma 1 tahun 2. Itu sistem bloknya bisa dilakukan dengan cara kita ngambil 1 minggu yang khusus untuk itu. Seumpama setelah UTS atau sebelum UTS, tergantung kesiapan sekolah, kesiapan di pembelajaran kita di kapan waktu yang tepat untuk itu. Kalau setelah UTS umpama itu bisa kita ngambil waktu 1 minggu yang kita sudah desain dari saat ini untuk bisa dilaksanakan di waktu itu. Nah, cuma memang kelemahannya kegiatan proyek yang dilakukan model kegiatan proyek yang tidak membutuhkan waktu lama. Umpama kayak gambaran awal kemarin kan ingin coba mengolah sampah jadi kompos ya. Itu maka yang dibutuhkan waktu nggak cukup dalam waktu 1 minggu. Nah, maka kemudian hari ini kita nanti sudah harus menentukan kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan 1 minggu dulu untuk pelaksanaan. Teknisnya sebagaimana di poin sebelumnya, penentuan tim pelaksana. Nah, ini koordinator tugas utamanya bagaimana mengatur ritme dari guru-guru yang ada di setiap proyeknya bisa berjalan. Mama kita ambil waktu 1 minggu, koordinator itu memastikan semua bunda dapat menjalankan perannya dengan benar-benar maksimal. Nah, itu di minggu pertama. Nah, setelah penentuan itu baru bukan minggu pertama, hari pertama. Hari kedua itu kemudian siswa diajak sama guru memilah. Ini problemnya dihadapi sama sampah itu seperti ini. Nah, bunda harus cari bahan di internet, sampaikan ke siswa. Problem sampah sekarang di Indonesia, sekarang di dunia seperti apa, dan perlu penanganan seperti apa, itu harus juga disampaikan sebagai pemahaman ke siswa. Nah, ketika siswa sudah paham ini, nah, mulai dimasukkan tentang materi kira-kira bagaimana solusi kita untuk menyelesaikan problem itu. Itu bunda melakukan itu, melihat kerja tim mereka yang dinilai itu, bukan di hasil akhir. Terutama nanti di hari terakhir bunda melakukan program sampah itu adalah ternyata sampah-sampah plastik yang bisa digunakan dibikin sebuah karya. Hasil karya itu bukan penilaian, tapi bagaimana tim dari siswa ini tadi dapat berjalan dengan baik itu dinilai. Bagaimana kekompakan itu dinilai. Karena poin di PPRA-nya itu salah satunya di situ. Bagaimana kesalahan sosialnya, terutama kalau bunda Aminah, kedua problem sampah, ketiga kemudian kita coba mulai action, terutama anak diajak untuk mengumpulkan sampah di sekolah. Kalau ternyata masih kurang bisa buat dari rumah ke bapak.
sampah yang bisa untuk diolah. Nah, yang terakhir nanti ditampilkan. Ini salah satu contoh. Nah, nanti semoga dari sini bisa menghasilkan video itu. Ini pengumpulan data informasi seperti tadi cari di internet saja. Analisis hasil akhir. Nah, ini setiap bulan nanti dari kelompok masing-masing coba dianalisa kelemahan dari proyeknya itu apa. Itu juga harus dipastikan. Sejauh mana tujuan dari P5 PPRA tercapai. Nah, kita coba mencari, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dari proyek yang sudah dilakukan. Nah, itu menjadi bahan kita untuk kegiatan selanjutnya. Karena pada dasarnya P5 itu program berkelanjutan. Kan kita hari ini bikin kegiatan P5, tapi itu tidak ada follow up untuk kedepannya. Penyusunan laporan. Nah, ini laporan, foto-foto setiap kegiatan tiap harinya itu harus dikumpulkan. Nah, ini tujuan. Ini latar belakang kenapa kita ngambil tema tersebut. Tujuan targetnya adalah, nah, dimensi target di sini proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi. Jadi nggak semua dimensi kita ambil. Dari segi keagamaan kita ambil bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa juga bergotong royong, bisa juga yang kreatif, tadi inovatif, itu bisa juga. Biar nggak melebar, jadi kita tentukan dimensinya jangan terlalu